Halo semua, selamat datang di channel Dansboken. Dan dalam video kali ini kita akan mempelajari arti dari nama-nama Pokemon dalam bahasa Jepang ya, sesuai dengan judul videonya. Dalam video ini kita akan membahas dari 1 sampai 26 karena memang angkanya tanggung gitu ya sampai 26, tapi itu karena ada dalam satu evolusi, jadi biar langsung aja. Kalau kalian mau lanjut lagi silahkan komen di bawah untuk bahas mungkin yang berikutnya. Silahkan kalian tinggalin komen di bawah. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung kita mulai aja. Dari mulai Pokemon favorit ya, yang paling aku suka yaitu Bulbasaur. Nama Jepangnya adalah Fushigidane. Nah, kata Fushigi sendiri berarti aneh atau bisa juga ajaib gitu ya, beda dari yang lain. Kemudian danenya itu dari tane yang berarti bibit. Jadi Fushigidane artinya bibit ajaib. Kemudian evolusi Bulbasaur menjadi Ivysaur. Nama Jepangnya adalah Fusigisou. Ya, Fushiginya sama seperti yang tadi, ajaib. Sementara Sou-nya sendiri bisa berarti rumput. Jadi Fusigisou, rumput ajaib. Lalu evolusi terakhirnya Fushigibana ya, Venusaur. Fushiginya sama, ajaib. Kemudian Bana itu dari Hana yang berarti bunga. Jadi bunga ajaib ya, Fushigibana. Lalu kita lanjut ke Pokemon berikutnya adalah Charmander. Ya, bahasa Jepangnya adalah Hitokage. Hi sendiri berasal dari api ya, Hi itu artinya api. Kemudian Tokage artinya kadal. Jadi Hitokage itu kadal api. Kemudian bahasa Jepangnya Charmeleon itu ada Rizado. Ya, Rizado sendiri dari kata lizard ya, jadi Waeigo lah lizard. Waeigo-nya Rizado. Kemudian evolusinya menjadi Rizadon. Ya, ini kita menemukan kembali lizard ya dari Waeigo, Rizado. Kemudian Don sendiri seperti kita tahu ya, suka dipakai untuk nama-nama dinosaur ya, dinosaurus seperti Iguanodon, kemudian Pteranodon seperti itu. Jadi maksudnya dia bentuknya mengarah ke dinosaurus gitu ya, walaupun dia lebih ke dragon sebetulnya. Kemudian Zenigame, nama Jepangnya Squirtle. Zeni sendiri adalah mata uang kuno Jepang ya, yang koin emas itu. Kemudian Kame, ya berarti kura-kura. Zenigame itu karena mengarah pada bentuk cangkangnya si Squirtle yang seperti pola atau corak pada koin Zeni ya, yang zaman dulu itu. Perubahannya, Wartortle itu nama Jepangnya adalah Kameru. Ya, Kame-nya sendiri Kame kura-kura. Kemudian kata Kameru sendiri bisa bunyi dari kata kerja kamu itu artinya menggigit, tapi Kameru artinya dapat menggigit. Jadi maksudnya kura-kura yang dapat menggigit. Ya, kalau kita lihat Wartortle kan kelihatan menonjol giginya gitu ya. Jadi dia kura-kura yang bisa menggigit. Blastoise, Kameksu ini adalah gabungan dari Kame yang berarti kura-kura dan Max yang berarti maksimum maksudnya. Ya, jadi kura-kura maksimum itu maksudnya mengarah pada bentuk ukuran Blastoise yang besar. Seperti itu. Jadi kura-kura maksimum. Lanjut ke Pokemon berikutnya adalah Caterpie. Caterpie itu Caterpie itu penyingkatan dari Caterpillar. Udah, cuma begitu aja. Dia intinya ulat. Toranceru ya, evolusi dari Caterpie, Metapod itu bahasa Jepangnya Toranceru. Toranceru itu dari dua kata yaitu transform ya, berubah, kemudian seru itu sel, jadi sel yang transform atau sel yang berubah. Kemudian evolusinya menjadi Batafree itu dari dua kata yaitu butterfly dan free. Ya, ini sama dengan yang bahasa Inggrisnya juga Batafree. Ya, itu dari butterfly dan free, artinya kupu-kupu yang free, lepas atau yang bebas gitu ya, bisa terbang bebas. Kemudian Pokemon yang berikutnya adalah Bidoru ya, Weedle itu bahasa Jepangnya Bidoru. Itu dari kata bi yang berarti lebah dan doru itu dari nidoru ya, needle maksudnya jarum gitu ya, Waeigo. Padahal bentuknya ulet tapi dia ada bi, cuma karena kita tahu bahwa bentuk terakhir ada Beedrill ya, bentuknya lebah, jadi ya oke lah, jadi dia larva lebah ya berarti. Setelah Weedle adalah Kakuna, bahasa Jepangnya adalah Kokun. Ya, itu memang sederhana dari Kokun saja ya, artinya kepompong gitu. Waeigo lagi. Kemudian Beedrill ya, perubahannya dia bahasa Jepangnya Spia
Jadi ya itu Waego untuk spear, ya untuk tombak. Mungkin kita mengarah pada bentuk Beedrill yang tangannya seperti tombak itu. Selanjutnya Pokemon berikutnya adalah Pidgey, bahasa Jepangnya adalah Popo. Itu adalah onomatopeia untuk burung merpati. Po gitu ya. Kemudian evolusinya Pidgeotto, bahasa Jepangnya adalah Pigeon. Itu dari pigeon ya. Waego. Bentuk terakhirnya Pidgeot, bahasa Jepangnya Pidgeotto. Dari kata pigeon, merpati, kemudian jetto, ya jet. Jadi maksudnya mengarah pada terbangnya yang secepat jet. Seperti itu, cepat banget ya terbangnya. Pokemon berikutnya adalah Rattata, bahasa Jepangnya Korata. Ya, itu berarti berarti anak atau kecil gitu ya. Jadi maksudnya anaknya Rata. Rata itu bahasa Jepangnya Reticat. Jadi anaknya Reticat itu adalah Rattata. Ya, atau Reticat kecil adalah Rattata. Sementara Rata sendiri, nama Jepang dari Reticat itu dari rat, ya artinya tikus. Kemudian Pokemon berikutnya Spearow, itu bahasa Jepangnya Oni Suzume, itu dari dua kata, Oni yang berarti setan, kemudian Suzume berarti burung gagak. Jadi burung gagak setan gitu ya. Spearow-nya, evolusi Spearow bahasa Jepangnya adalah Onidoriru. Ya, Onidoriru, Oni-nya sendiri setan ya, sama seperti Spearow-nya. Kemudian Doriru-nya sendiri drill maksudnya. Ya, Waego dari drill itu mengarah pada salah satu teknik terkuatnya dari Spearow ya, drill pack. Drill. Lalu Ekans, bahasa Jepangnya adalah Abo. Abo itu dari boa tapi dibalikin gitu ya. Boa dibalik jadi Abo. Itu bahasa Jepangnya Ekans. Ya, Ekans sendiri sebenarnya kalau dibalik jadi snack ya. Kemudian Arbok, bahasa Jepangnya Aboku, itu juga masih sama ya, dari kobra yang dibalikin ya. Pokemon ke-25 Pikachu, dari kata pika-pika, itu artinya sparkling ya, berkilauan. Kemudian Cucucu itu onomatope untuk tikus ya, jadi maksudnya tikus, intinya tikus yang berkilau, tikus yang bisa memancarkan sparkling gitu ya, spark. Lalu Raichu ya, Rai-nya sendiri berarti petir. Kemudian ya tadi cu-nya masih sama ya, cucu artinya itu yang onomatope untuk tikus ya. Kalau di Inggris quick, kalau di Indonesia cicit. Nah, Jepangnya cucu gitu ya. Oke, itu tadi bahasa Jepang dari beberapa Pokemon dan artinya. Jadi sekalian kalian bisa menambah kosakata ya, seperti tadi Rai berarti petir, kemudian juga Fushigi ajaib ya atau aneh, Kame kura-kura, kemudian Tokage kadal. Oke, pembahasan mengenai nama Pokemon dalam bahasa Jepang beserta artinya sampai di sini ya, sampai nomor 26 itu Raichu. Karena kalau membahas sampai panjang Pokemon ada ratusan. Tapi kalau kalian mau membahas part keduanya, kalian tinggal komen di bawah untuk Pokemon selanjutnya. Kita bahasnya berurutannya. Berhenti sampai 26 dan mungkin lanjut 27 sampai. Dan semoga pembahasan video kali ini bisa menambah kosakata kalian. Oke. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Kasih like-nya kalau memang kalian suka, dan jangan lupa dukung dengan cara subscribe dan share video ini di media sosial kalian. Oke, rencananya aku bakal bikin konten yang lebih banyak, mungkin membahas kosakata dari anime ataupun dari Pokemon seperti ini ya. Juga akan ada beberapa konten baru, tapi masih lagi dalam tahap persiapan. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.